Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi. Salam kenal, nama saya Sandra, saya melayani di GBP Taman Firdaus Bandung. Hari ini saya ingin membahas tentang berharga di mata Tuhan. Saya ingin membagikan tentang berharga ini bahwa kita punya status yang luar biasa. Apa yang ada di dalam kita ini hebat, dan siapakah kita di hadapan Tuhan, kedudukan dan posisi kita. Bila kita mengerti akan hal ini, maka kita akan menjadi pribadi yang luar biasa, yang bisa menghargai diri kita sendiri dengan luar biasa. Tuhan Allah adalah roh. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka Allah adalah roh. Itu yang ingin saya tekankan hari ini. Allah yang adalah roh adalah ada di dalam kita. Kita baca Kejadian 1 ayat 25-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Apa rupa jasmani? Bukan. Rupa secara roh. Supaya mereka kita semua berkuasa atas dunia ini. Dan dia menciptakan kita manusia laki-laki dan perempuan. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah sendiri yang menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidup manusia itu. Sehingga kita ini benar-benar diciptakan langsung oleh Allah sendiri. Kita luar biasa. Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ditegaskan roh dalam diri manusia, bahwa kita adalah manusia roh. Allah sudah mengenal kita. Allah mengenal kita sebagai manusia roh dan telah merancangkan masa depan yang baik. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sebelum kita keluar dari kandungan, Tuhan sudah membentuk dalam rahim ibu kita. Tuhan mengenal kita. Dan Tuhan telah menguduskan kita dan menetapkan kita. Dahsyat kejadian hidup kita ya Bapak Ibu sekalian. Kita diciptakan luar biasa oleh Tuhan Allah kita. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan Allah menenun kita secara teliti, secara telaten, membentuk buah pinggang, menenun dalam kandungan kita. Ibu kita benar-benar spesial. Maka setiap kita Tuhan ciptakan sangat berbeda, sangat unik, sangat berharga. Allah sudah mengenal kita. Maka Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Dikatakan bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Apa yang Tuhan buat kepada kita sungguh ajaib. Dan jiwa kita itu, pikiran kita benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Sungguh Tuhan mengenal kita sebelum aku bakal anak. Dan dalam kitab Tuhan semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Tuhan benar-benar tahu masa depan kita. Dan Tuhan ciptakan juga kita. Tuhan tahu untuk apa kita diciptakan di dunia. Sebagai apa? Ya untuk memperluas kerajaan Tuhan. Sebagai apa? Apa bagian kita? Maka setiap kita sebenarnya punya purpose dalam kehidupan kita di dunia ini. Allah memilih kita. Kita lihat di Efesus 1 ayat 4.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan mengenal kita. Tuhan juga sudah membentuk kita. Dan Tuhan juga sudah memilih kita saat ini. Setiap kita dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi sebenarnya Tuhan merancangkan kita tuh sangat sempurna. Tidak ada manusia yang gagal di mata Tuhan. Jadi seperti kita saat ini kita dilahirkan, sebenarnya kita dilahirkan dari ibu siapa, dari bapak siapa, Tuhan sudah punya rencana. Kejadian kita dahsyat. Iblis merancangkan yang buruk tentang kehidupan kita. Tapi sebenarnya Tuhan sudah merancangkan kejadian yang luar biasa. Masa depan yang luar biasa atas setiap kita. Maka saat ini kita benar-benar harus menghargai kehidupan kita. Menghargai keberadaan kita. Jangan sampai kita menyesali akan hidup kita. Wah, kenapa hidup saya begini, tidak seperti si A, tidak seperti si B. Kenapa kok orang lain bisa gini, saya nggak bisa. Jangan, stop atas pikiran itu. Itu pekerjaan setan. Yang harus kita pikirkan, kita bersyukur. Dan kita minta tuntunan Tuhan bahwa kita sudah dilahirkan di dunia ini. Kita punya rencana, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Mari kita sama-sama terus mengejar rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar bisa mensukseskan dengan karakter kita, dengan sifat kita, dengan keberadaan kita. Mari kita sukseskan rancangan Tuhan. Ingat, kita dibuat berbeda, satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Maka orang tua jangan sekali-sekali, bapak ibu sekalian, membanding-bandingkan anak kita. Si A, si B, masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan, dan masing-masing punya rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan tinggal sekarang kita sebagai orang tua, mari kita menuntun bersama dengan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, supaya anak-anak kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadilah bapak ibu yang mensukseskan rancangan Tuhan bagi dirinya dan bagi anak-anaknya. Tuhan sudah memilih kita, berarti Tuhan tahu kita ini orang yang luar biasa, tidak ada yang cacat di hadapannya. Manusia selalu melihat kekurangan kita, tapi Tuhan selalu melihat kelebihan kita. Allah membuat kita serupa dengannya. Kejadian 1 ayat 26a dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Tuhan membuat kita serupa, karakter kita, pikiran kita, keberadaan kita. Tuhan ingin kita, roh kita ini penuh dengan roh Tuhan. Dan itulah yang dikatakan bahwa kita menjadi manusia yang menurut gambar dan rupa kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Maka dikatakan di Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bukan hanya berharga di mata Tuhan, kita ini mulia. Mulia itu diagungkan, ditaruh di tempat yang terbaik. Dan aku, kata Tuhan, mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia Yesus sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sungguh hebat dan dahsyat kita di mata Tuhan. Dia mengasihi kita lebih dari apapun sehingga dia memberikan Yesus sebagai ganti kita. Supaya kita ditebus menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Supaya kita bisa melepaskan segala firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Tuhan membuat kita juga istimewa di 1 Petrus 2 ayat 9. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita bangsa yang terpilih, umat yang terpilih, yang rajani, yang punya kepunyaan Allah sendiri. Kita ini kepunyaan Tuhan. Supaya kita dapat memberitakan perbuatan yang besar. Kita sudah dituntut oleh Tuhan supaya kita mempunyai kesaksian yang hidup, dituntun dalam setiap pergumulan kita, supaya kita memberitakan perbuatan yang besar dalam kehidupan kita kepada orang-orang. Supaya kita hidup ini punya purpose, tujuan, memberitakan perbuatan yang besar yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Percaya dalam namanya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang telah menerima Yesus dan percaya dalam namanya, maka diberi kuasa sebagai anak Allah.
Maka dalam keseharian kita, mari kita pakai kuasa Tuhan. Mari kita pakai perkataan Tuhan, firman Tuhan, supaya kita bisa melewati semua pergumulan kita dan menang. Tidak ada satupun kegagalan Tuhan katakan dalam hidup kita. Kita diciptakan menguasai semua kehidupan kita. Tidak ada intimidasi, tidak ada ketakutan, tidak ada sakit penyakit yang berkuasa. Tapi kita berkatakan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita, atas penyakit-penyakit kita, atas masalah-masalah kita. Kita lepaskan firman Tuhan bahwa kita bisa mengatasinya bersama Yesus dan menang. Firman itu Tuhan itu ya dan amin. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus pakai firman Tuhan dalam keseharian hidup kita. Supaya kita jangan menjadi orang-orang yang lemah, tapi orang-orang yang penuh dengan pengharapan dan iman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita katakan kita berharga. Karena apa? Karena ada roh Tuhan di dalam kita. Kita punya value Tuhan. Kalau ada roh Tuhan, Allah di dalam kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Dunia dan sisinya harus tunduk kepada roh Tuhan yang di dalam kita. Dan kita tahu kita berharga karena kejadian kita ini dahsyat. Dan Allah yang membentuk dan menenun kita secara pribadi. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai diri kita dan menganggap rendah diri kita. Kita dibuat satu-satu dan unik. Satu-satunya di dunia ini, tidak ada, bahkan kembar pun tidak ada yang sama persis. Selalu ada perbedaannya, sungguh hebat ya. Setiap orang punya dua mata, satu hidung, dan satu mulut. Tapi kita pasti berbeda. Tidak ada yang sama bentuknya. Sungguh dahsyat Tuhan itu. Dan kita juga harus menghargai keunikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita punya karakter yang berbeda. Kita punya pribadi yang berbeda. Tapi itu pun bisa dipakai untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan kita ingin menjadi seperti orang lain. Jadilah diri sendiri yang sudah benar-benar menyadari keberadaan kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan Allah sudah menguduskan kita selagi di kandungan ibu. Kita dikuduskan. Dan waktu kita dilahirkan ke dunia, waktu kita mulai bertumbuh dan menerima Yesus, bahwa roh yang di dalam kita menjadi aktif. Dan keaktifan itu akan membuat kita masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Masuk di dalam pertumbuhan bersama Yesus. Dan menetapkan kita sebagai nabi yang menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Diciptakan serupa dan gambar dengan Allah. Dan Tuhan mengasihi kita dan memberikan anak yang tunggal, sungguh luar biasa. Tidak ada siapapun yang bisa berikan nyawanya selain Tuhan memberikan anaknya untuk ganti kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang luar biasa, yang kekal, yang membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa di bumi. Jadi kita harus menghargai apa yang namanya arti penebusan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena berharganya kita di mata Tuhan, Dia rela berikan anaknya. Tidak ada satu orang tua pun, siapapun yang mau mati buat kita selain Tuhan Yesus sendiri. Kita dipilih oleh Tuhan sebagai imat rajani, ya kita umat kepunyaan Allah. Jadi kita benar-benar umat pilihan Tuhan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hari ini tidak menyadari bahwa kita adalah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah dipilih waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Tidak semua orang yang bisa dipilih oleh Tuhan. Kalau kita dipilih berarti kita adalah spesial. Maka mulai hari mulailah bekerja untuk pekerjaan Tuhan yang besar itu. Dan kita adalah anak Allah dan berasal dari atas, yaitu roh Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu adalah orang-orang ciptaan Allah sendiri. Yang luar biasa, yang bisa menguasai bumi dan seisinya. Selesai mendengarkan firman ini, kiranya Bapak Ibu mengalami transformasi ilahi. Mengalami pikiran-pikiran yang diubahkan. Menyadari bahwa roh Allah ada di dalam kita. Roh Allah yang hebat itu dalam kita. Jadi kita bukan orang yang biasa-biasa. Kita adalah orang yang luar biasa. Dan akan mengerjakan pekerjaan yang hebat bersama dengan Tuhan. Jadi kita diciptakan berharga. Dengan tujuan berkuasa atas bumi. Dan berfungsi seperti rencana Tuhan. Fungsikan melalui karakter kita. Melalui apa yang kita punya. Maksimalkan itu supaya kita bisa memperluas kerajaan surga. Berfungsi seperti rencana Tuhan dalam hidup kita. Iblis selalu ingin menggagalkan dengan apa? Tawar hati. Dengan apa? Dengan ketakutan. Dengan apa? Depresi. Dengan masalah supaya kita tidak mengerti dan tidak menjalankan fungsi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita hendaklah berbuat dari tujuan berbuat sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku,
Roh Tuhan Allah ada pada kita. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan apa? Kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Itu tujuan hidup kita. Ada Roh Allah dalam kita supaya mengutus semua kabar baik, mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang membutuhkan. Saat ini banyak orang yang stres, depresi, dan mengalami begitu beratnya kehidupan ini. Tapi kita orang yang tahu dan mengerti status, posisi kita. Kita tahu bahwa ada Roh Tuhan di dalam kita. Maka kita membawa mereka supaya mereka keluar dari segala masalah itu. Keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan. Keluar dan membuat mereka yang remuk hati, tawar hati mencari Tuhan, rindu dan haus akan Tuhan kembali, dan memberikan mereka Tuhan kebebasan, tidak lagi terikat oleh intimidasi kehidupan yang sedang mereka alami, dan mereka keluar dari segala terikatan, apapun keterikatan dunia itu. Jadilah seperti yang Tuhan rencanakan, Bapak Ibu sekalian. Mulai saat ini kita mengerti bahwa kita punya tujuan hidup. Tuhan menciptakan kita sungguh berharga, seperti tadi firman yang sudah dibagikan. Dan marilah kita mensukseskan rancangan Tuhan yang hebat itu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami lepaskan, dan kami percaya firman itu hidup, dan firman itu akan berkuasa atas setiap kami. Kami ingin hari ini biar setiap kami boleh menyadari bahwa kami ini berharga di mata Tuhan. Karena ada Roh Tuhan di dalam kami. Setiap kami yang mendengarkan firman ini biar menyadari bahwa Roh Tuhan ada pada kami. Dan kami adalah spesial dan unik diciptakan Tuhan. Tidak ada duanya di muka bumi ini. Sehingga apapun yang kami alami saat ini, pasti kami bisa lewati bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kami juga otoritas dan kuasa untuk menguasai bumi dan seisinya, beserta semua masalah-masalahnya kami bisa kuasai. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, percayalah bahwa Bapak Ibu bisa mengatasi segala masalah bersama dengan Tuhan. Karena kita semua sudah diberikan kekuatan oleh Roh Tuhan sendiri, dan kita diciptakan spesial sehingga kita tidak akan kalah oleh setiap kejadian apapun. Dan kita percaya bersama Yesus kita pasti menang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja atas setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang berat dilepaskan, yang punya masalah dapat jalan keluar. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang terbahagia di dunia. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan hormat, puji, kemuliaan bagi nama Yesus yang kami sembah. Yang percaya katakan amin.